Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an mardhatillah wa li syafaati Rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah. Al-miyahu utawi pira-pira banyu allati yajuzu kang wenang yang boleh biha kelawan miyah apa at-tathiru bersuci iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu. Ma'us samai rupane banyu udan, wa ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'un nahri lan banyu kali, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumber atau mata air, wa ma'us salji lan banyu salju, banyu es daerah kutub sana, wa ma'ul barodi lan banyu embun, lan banyu embun. Ini secara teks sama dengan yang ada di kitab Matan Ghoyah wa Takrib. Nah, yang khas dari kitab ini adalah di situ ada catatan kaki sebagai landasan dalil dari konsep yang telah disampaikan tadi. Wa yumkinu ayyuqala ikhtisaran yatatahharu bikulli ma'in naba'a minal ardi au nazala minas sama. Wal aslu fi jawazi tatahuri bihadhil miyah. Wal aslu fi jawazi tatahuri bihadhil miyahi ayatun minha qauluhu ta'ala wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bih. Wa yumkinu lan mungkin bisa jadi atau bisa dapat apa yuqala yen to den ucapaken ikhtisaron kelawan ngringkes dari 7 tadi itu bisa kita ringkas dengan kalimat begini. Ya tatoharu kena den gawe sesuci apa bikul limain saben-saben banyu naba'a kang nyumber apa main minal ardi saking bumi au nazala utawa temurun apa main minas samai saking langit. Terus 7 jenis air yang di atas disampaikan sebagai al-miyahul lati yajuzu tathhir, air yang bisa dipakai untuk bersuci, secara ringkas bisa dikatakan bahwa segala hal yang berkenaan dengan air, baik yang turun dari langit maupun yang nyumber berasal dari bumi, itu boleh dipakai untuk bersuci. Apa saja? Ya tadi ma'us sama, ma'ul bahri, ma'un nahri dan sampai ma'ul barot gitu. Nah, sementara hukum asal kebolehan bersuci menggunakan jenis-jenis air ini diantaranya adalah ayat Al-Quran. Misalnya Allah ngendikaken wa yunazzilu alaikum minas samai ma'al liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu lan nurunake sapa Allah alaikum ing atase sira minas samai saking langit nurunake ma'an ing banyu liyutahhirakum krana supaya nyucekake sapa Allah ing sira bihi kelawan ma. Niki ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Gusti Allah menurunkan napa minas sama iniku dari langit berupa air dalam rangka apa? Liyutahhirakum bih, agar engkau bersuci menggunakannya. Atau dalam bahasa ayat ini agar Allah mensucikan engkau dengannya gitu. Ini namanya
dalil umum ya, dalil umum dalam arti bisa kita jadikan landasan sebagai dasar atas kebolehannya menggunakan jenis air yang turun dari langit sebagai media bersuci. Ya, itu ayatnya ini. Jadi kalau nanya dalil ya ini dalilnya. Kok tidak menyebut misalnya ma'us sama, ma'ul bahar, tidak. Tetapi dengan landasan ayat ini kemudian nama-nama yang merupakan jenis dari masing-masing air itu seluruhnya tercover di dalamnya. Itu dalil am itu. Jadi kalau ada ma'ul bi'ri, ma'ul aini itu kan penyebutan kita. Aslinya kan hanya dua toh, turun dari langit atau bersumber dari bumi. Hanya dua itu. Mau dia berwujud menjadi mata air, kemudian jadi air kemasan, kemudian ada air laut, ada air sungai. Itu bahasa teknis kita dengan melihat wadahnya biasanya, medianya. Tapi substansinya sama, kalau enggak turun dari langit ya nyumber dari bumi. Dan dua-duanya boleh dipakai sebagai alat untuk bersuci gitu. Wa ahadisun di samping ayat onten pira-pira hadis. Wa ahadisun lan pira-pira hadis. Min haiku setengah saking hadis ma utawi barang isine man iku nggih hadis. Rawahu kang riwayataken ing ma sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol. Sa'ala takon sapa rajulun wong lanang Rasulullah yang Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh takon sapa rajul ya Rasulullah. Inna satemene ingsun satemene kita iku narkabu numpak sapa kita. Al bahra ing prau. Bahra maknane segara, numpak segara nggih maksude numpak praune, menyebut tempat sing dimaksud alate. Wa nahmilu lan gawa sapa kita ma'ana sertane kita alqalila ing sithik minal ma'i saking banyu. Fa in tawaddana mongko lamun wudu sapa kita bihi kelawan qalil atasna mongko ngelak sapa kita. Atasna mongko ngelak sapa kita afana tawaddau ana ta oleh wudu sapa kita. Bima il bahri kelawan banyu segara. Afana tawaddau ana ta kena wudu sapa kita. Bima il bahri kelawan banyu segara. Faqala nulin jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa utawi bahr iku at-tahuru suci apa ma'uhu banyune bahr. Al-hillu tur halal apa maitatuhu batange bahr. Rawahu ing hadis sapa al-khamsatu Imam 5. Wa qala dawu sapa at-Tirmidzi wonten hadis nomor 29 hadza utawi kila hadis iku hadis hasanin hadis hasan sahihin kang sahih hasan sahih gitu ya. Di antara hadis yang bisa dipakai rujukan untuk menjadi dalil akan jenis air yang bisa dipakai bersuci adalah hadis berupa dialog ini. Dados hadis itu kan kullu ma udhifa lin nabi min fi'lin au qaulin au taqririn gitu ya. Segala yang disandarkan kepada nabi baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Itu hadis dalam ta'rif yang standar. Nah, hadis itu nanti macam-macam. Ada hadis yang kategorinya sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Maudhu' itu yang palsu, hadis tapi palsu. Nanti hadis itu ada yang dari hasan ke sahih, itu disebut dengan sahih li ghairih. Jadi sahih karena faktor lain gitu ya, faktor lain. Nanti kriterianya dikaji dalam ulumul hadis. Misalnya kalau sahih itu ya pertama ittisalus sanad, sanadnya nyambung
dari rawi pertama sampai yang terakhir itu dipastikan bahwa terjadi persambungan sanad yang tidak terputus gitu. Kemudian kualitas atau kualifikasi rawi itu dobit itu cerdas. Cerdas itu gak gampang lalian. Lek kon hafalan ki runtut gitu ya. Kadang kan ada hafalan mula, amalek kan ada itu. Itu ndak dobit berarti. Kalau untuk rawi hadis gak ditompo itu. Kenapa? Khawatir yang dia sampaikan itu walak-walik gitu loh ya. Maka dobit itu menjadi syarat gitu. Dulu Imam Bukhari itu pernah dites sama ulama-ulama di Irak itu ya, ketika beliau berkunjung ke sana. Bukhari ini kan bukan orang Arab sana, bukan, dia orang Bukhara, orang Rusia gitu ya. Mereka meragukan akan kealiman Imam Bukhari terkait dengan hadis. Akhirnya ada 100 hadis itu diacak. Sanadnya itu diacak ya, rawinya diacak. Nah, suruh mengurutkan kayak puzzle itu. Diurutkan. 100 hadis diurutkan semuanya betul. Baru mereka mengakui akan kepakaran Bukhari dalam ilmu hadis. Itu dobit, tidak boleh kalau kemudian misalnya ditakoi sampai mau dititipi apa? Kon tuku lampu. Lampunya sing bunder sing dawa, kayak bunder kayak dawa, enggak dobit itu. Nah, ya, sudah enggak boleh jadi rawi ini ya. Kalaupun ngengkel jadi rawi nanti hadisnya enggak jadi sahih itu ya. Kalau misalnya mau hitung-hitungan ini gitu. Harus sing bunder 5 watt. Nah, gitu ya, sing bening. Nah, itu tes gitu ya. Jadi jelas dobit itu. Yang kedua itu adil. Adil itu dalam maknanya ya dia bisa memiliki karakter yang terpuji gitu ya, tidak melakukan penyimpangan etika gitu. Itu adil. Nanti tidak ada syadnya, tidak ada ilatnya dalam redaksi hadisnya, maka nanti muncul kriteria hadis yang sahih gitu. Nah, di antara hadis yang disebutkan sebagai landasan tadi, ini hadis berupa dialog ya. Kanjeng Nabi sering niku ditangkleti para sahabate. Maka di antara keutamaan sahabat Nabi itu karena beliau-beliau itu ngajinya, gurunya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber pertama gitu ya. Kalau kita kan sudah sumber KW yang kesekian gitu ya, waduh gitu ya. Jadi gurunya langsung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gurunya sapa? Malaikat Jibril. Dure sapa? Langsung Gusti Allah gitu ya. Jadi tingkat akurasinya luar biasa tinggi gitu. Nah, satu ketika ada seorang laki-laki bertanya pada Rasul, Kanjeng Nabi, kita bepergian naik perahu di atas lautan. Kebetulan hanya bawa sedikit air. Yang itu tentu untuk bekal minum gitu ya. Kalau kita pakai untuk wudhu, atasnya kita akan kehausan. Nah, apa boleh kita berwudhu menggunakan air laut gitu. Afanatawaddau bima'il bahri. Rasul menjawab, ini nanti jadi hadis itu, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, bangkainya halal. Itu. Ini yang kemudian menjadi dasar, oh kalau begitu ma'ul bahri boleh dipakai untuk bersuci berdasarkan hadis ini karena kalimatnya huwa tahuru ma'uhu. Airnya suci, wal khillu maitatuhu, bangkainya juga halal gitu. Nah, hadis ini ngendikan Imam Tirmidzi statusnya adalah hasan sahih ya. Hasan sahih itu hasan saja boleh dipakai sebagai hujah. Gitu ya. Hasan saja boleh dipakai sebagai hujah. Al khillu maitatu ayyuk kalu tegese kena den pangan apa ma barang. Mata kang mati apa ma fihi ing dalem bahar. Min samakin nyatane saking iwak wa nahwihi lan sepadane samak. Biduni dzabhin kelawan tanpa den bleh syar'iyyin kang bangsa syarak. Syar'iyyin kang bangsa syarak. Terus yang dimaksud hillu maitatuhu itu seluruh bangkai habitat laut loh ya, bukan bangkai yang ditemukan di laut, bukan loh ya. Jadi bangkai habitat laut, beda ya beda. Enggak misalnya enek napa jenenge? Enek wedhus bangkai mbek gua ning segara. Oh iki bangkai laut ya enggak.
habitatnya yang diukur itu habitatnya. Kalau dia memang asli omahe segoro, ketika dia mati tanpa proses penyembelihan namanya bangkai. Tetapi bangkai yang hukumnya halal. Napa contohnya kasamak seperti ikan. Ikan itu mau kecil mau besar segede rumah sekalipun, kalau dia masih kejuluk samak maka dia boleh dimakan walau bila dzabhin, meskipun tanpa proses penyembelihan. Nah gitu. Ikan hiu, ikan apa namanya itu, paus itu kan, itu sangat gede sekali itu ya, bisa puluhan meter itu. Kalau dia tiba-tiba ditemukan geluntung mati ya sudah, boleh dimakan, boleh gitu. Itu yang disebut dengan khillu maitatuhu. Bahkan penyebutan jenis-jenis hewan tertentu yang disebut dengan istilah-istilah hewan darat, kalau habitatnya laut ya tetap boleh. Ada babi laut, ada anjing laut, ya boleh-boleh saja. Karena habitatnya memang laut. Ya nggak boleh hanya bajak laut. Ya, terus bajak laut oleh orang ya, bajak laut enggak ini ya. Jadi itu keunggulan dari ma'ul bahar. Jadi tahuru ma'hu wal hillu maitatuhu. Sumal miyahu nuli utawi, balik ke atas lagi, footnote-nya udah habis itu. Sumal miyahu nuli utawi biro-biro banyu iku ala arbaati aksamin. Ing atase papat piro-piro macem. Tahirin tahirun suci banyu suci, mutahirun tur nucaake, tahirun mutahhir, ghairu makruhin kang ora den makruhake. Wa huwa utawi tahirun mutahhir iku alma'u banyu almutlaku kang mutlak. Iku alma'u banyu almutlaku kang mutlak. Air segala macam tadi itu, ini klasifikasi air secara umum itu terbagi atas 4 macam. Jenis pertama disebut dengan tahirun mutahhirun ghairu makruh isti'maluhu. Air suci mensucikan yang tidak dihukumi makruh penggunaannya. Itu disebut dengan al-ma'ul mutlak, banyu mutlak. Nah, tengah apa itu dalilnya langsung footnote nomor 2 itu. Wal aslu utawi hukum asale fituhuriyatil ma'i ing dalem bangsa sifat sucine banyu al mutlaqi kang mutlak iku ma barang rawahu kang riwayatake ing ma sapa al Bukhari Imam Bukhari nomor hadis 217. Wa ghairuhu lan liyane Bukhari an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abu Hurairah, cerita beliau ini. Koma ngadeg sapa A'rabiyun wong A'rabi. Wong ngumbul itu orang pedalaman gitu ya. Wong A'rabi itu komunitas yang cenderung berada di dalam, atau kalau bahasa kita ya marginal lah ya, kelompok-kelompok pinggiran sing nang jero-jero niku. Fabala nuli nguyuh sapa A'rabi fil masjid ing dalem masjid. Nguyuh ning jero masjid tenan niku, nggih, nguyuh ning jero masjid. Faqoma nuli jumeneng ngadeg ilahi maring A'rabi sapa annasu menungso liyaqau krana supaya nyegah sapa nas bihi kelawan A'rabi. Faqala nuli dawuh sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, da'uhu ninggalo sira ing A'rabi. Wahariku lan ngilekno sira, mengalirkanlah. Bukan ngilekne napa niku? Ngilekne ngingatkan bukan mengalirkan. Ala paulihi ing atase uyuwe A'rabi. Sajlan ing sak timba min ma'in saking banyu. Au dzanuban utawa sak timba min ma'in saking banyu. Fa inna ma bu'istum mongko sak temene den utus sapa sira muyassirina halih wong kang gawe gampang.
Walam tub'asu lan ora den utus sapa sira mu'assirina halih wong kang gawe angel. Halih wong kang gawe angel. Liyaqa'u lafat liyaqa'u bihi ay liyazjaruhu krana nyegah sapa nas ing Arabi bil qauli kelawan ucapan awil fi'li utawa penggawe. Sijlan lafat sijlan ay dalwan tegese timbo malaa kang kebak bil mai kelawan banyu wa misluhu lan iku padane sijlan adzanubu utawi lafat adzanub maknane timbo. Niki dalil tentang ma'ul mutlak atau tahirun mutahhirun ghairu makruhin banyu mutlak. Dari mana dalilnya? Satu ketika niki cerita di samping masalah air ini banyak hikmah yang diambil dari hadis ini. Jadi enten tiang Arabi itu moro-moro nguyuh ning jero masjid gitu ya. Tapi masjidnya bukan masjid seperti kita ini. Dulu masjidnya kan bentuknya masih berupa padang pasir yang kemudian hanya ditandai saja gitu ya. Cara nguyuh ya langsung terserap ke bawah itu. Gak model ngeten iki. Orang nguyuh ning pojok masjid gitu ya. Lah sahabat-sahabat lain tahu itu napa bergegas mengingatkan gitu ya. Tapi kalih Kanjeng Nabi malah dicegah, jarno. Ben ditutukne gitu ya. Ndak magel gitu ya. Ben ditutukne gitu ya. Ini luar biasa Kanjeng Nabi di situ. Itu nguyuh loh itu ya. Kayak ning jero masjid loh itu. Nguyuh ning jero masjid, sahabat liyane arep ngelingne, liazar itu ya bil fi'li awal qaul dengan ucapan maupun teguran dengan perbuatan itu. Tapi sama Nabi suruh biarin aja wis jarno ae. Setelah dijarke itu baru kemudian Nabi perintahkan siramlah dengan setimba air. Nah gitu. Maka siraman dari proses nguyuh tadi disiram dengan satu timba air itu menunjukkan bahwa air yang dipakai untuk nyiram tadi bisa mensucikan bekas pipise wong Arabi tadi. Nah, maka air itu sebutannya adalah banyu sing suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Itu. Jadi dari cerita itu kemudian muncul hukum fikih gitu ya. Nah, Rasul kemudian menegaskan fa inna ma bu'istum muyassirina walam tub'asu mu'assirin. Kita ini atau sampean kabeh ki para sahabat kanca-kanca kabeh itu dijadikan sebagai komunitas utusan yang muyassirin, mempermudah. Walam tub'asu mu'assirin, bukan mempersulit gitu ya. Ini menjadi satu landasan penting dalam konteks dakwah gitu. Bahasanya ya yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru gitu ya. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Kasihlah kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Nah gitu. Sekelas orang Arabi nguyuh ning jero masjid wae sama Nabi enggak kemudian dewan kuaplok paling ya. Nguyuh sembarangan plok gitu ya. Jadi enggak itu dijarne terus rampung wis cocok disirami banyune gitu ya. Disirami banyune, disiram pakai air nanti itu suci gitu. Betapa kemudian itu mengajarkan agar sahabat itu telaten ngopeni Arabi. Arabi itu memang satu komunitas yang nun sewu uneducated biasanya ya, tidak terdidik gitu. Nah, kelompok marginal, wongnya ya mungkin ketemu Nabi juga jarang-jarang, wong adoh lah pokoknya. Wong sing omahe pedalaman gitu ya. Satu ketika melok majelis taklim terus ngoyuh ning kono paling kebelet apa ora ngerti toilete gitu ya. Yes, jadi, paling cah-cah sing nguyuh ning kelas Arabi kabeh itu paling ya. Lah ya. Iya Arabi itu ya, Arabi gitu ya. Itu ya nek contoh nih lho mbiyen. Jadi dia ngikuti sanatnya yang Arabi tadi itu gitu. Nah, itu. Tapi ya sekolah nyatanya tadi performnya tidak Arabi tapi mentalnya Arabi gitu ya. Arabi itu lugu biasanya. Bukan karena mereka ngejek bukan, tapi karena faktor keterbatasan kemampuan. Yo ngoten niku. Jadi orang-orang yang memang dalam posisi masih ori banget gitu ya. Jadi lugu sekali gitu. Nah, hadis itu menandaskan kita ini untuk kemudian dalam dakwah itu
bahasa yang dimunculkan adalah basyiru wala tunafiru, senangkanlah, jangan dibikin susah, bikin sedih itu. Ini kalau kita cermati dakwah Wali Songo dulu ya ini yang dipakai gitu ya. Orang dengan tradisinya dibiarkan dulu, dia alon-alon, ngeluk itu alon-alon gitu ya. Nah, kalau kemudian langsung das haram bid'ah musyrik ya orang lari semua. Tapi dengan cara yang halus dipilah mana yang substansi, mana yang sebatas bungkus itu dibedakan. Yang masih bisa diambil bungkusnya kemudian diisi dengan spirit keislaman dipakai kan gitu ya. Boleh ya, boleh-boleh saja gitu. Wong faktanya setiap ajaran agama itu mesti berkait erat dengan tradisi setempat gitu ya. Berkait erat itu termasuk dalam konteks formulasi syariat Islam awal juga begitu gitu ya. Ada keterkaitan dengan sistem nilai yang ada, bukan semata-mata turun dari langit blok, enggak. Jadi turunnya Quran secara bertahap itu kan menunjukkan ada dialog antara wilayah langit dengan wilayah bumi gitu ya. Ora kemudian Muhammad nyoh kita pe Qur'ane isine mbuh terserah awakmu mboten. Tapi 23 tahun itu prosesnya ya mempertimbangkan aspek-aspek duniawi atau aspek-aspek sosial budaya masyarakat gitu. Itu yang kemudian menjadi spirit untuk kita semuanya. Wa tahirun lan banyu suci mutahhirun tur nujakake makruhun tapi den makruhake. Wa huwa utawi tahirun mutahhirun makruh iku alma'u banyu almusammasu kang den panasake srengenge. Kang den panasake srengenge. Footnote almusakhonu kang den panasake fi inain ing dalem wadah min ma'dani bahri syamsi saking barang tambang min ma'danin saking barang tambang biharri syamsi kelawan sebab panase srengenge. Kelawan sebab panase srengenge. Wa qarahatuhu tawi hukum makruhe iku lima krana barang kila kang den ngendikaaken min annahu saking sak temene musammas air yang dipanaskan tadi iku yusabibu nyebabake apa musammas maradul baros ing penyakit belang. Maradul baros ing penyakit belang au yazidahu utawa nambahi apa sames ing baros. Wala yakunu lan ora ana apa musammas iku makruhan den makruhake illa idzastu'mila kejaba nalika den gunakake fil badani ing dalem badan. Wa kana lan ana apa musammas iku fi qatrin ing dalem pejajahan harin kang panas kal hijazi kaya Hijaz. Ing dalem wilayah harin kang panas kal hijazi kaya Hijaz. Sing nomor kalih niku banyune suci, mensucikan tapi makruh digunakan. Jenenge maul musammas gitu nggih. Nah, ketentuannya apa? Niku fi inain min ma'danin. Airnya tadi diwadahi dalam satu bejana yang terbuat dari bahan tambang. Seperti besi gitu ya, atau mungkin bahasanya ya besi-besi itu. Nah, mungkin kalau bahannya itu bukan makdan seperti misalnya bambu ya, bambu itu kan bukan makdan itu tidak kena hukum ini. Ada bambu yang kemudian dipakai untuk memanaskan air atau ada airnya di situ, tidak masuk kategori ini kalau pelanggarannya adalah makdan. Kenapa dimakruhkan? Min annahu yusabbibu maradul baros, karena posisi air yang terpanaskan dengan wadah bahan tambang tadi itu bisa menjadi penyebab munculnya penyakit belang, baros gitu ya. Intinya itu menjadi sababiyah penyakit, maka kemudian dimakruhkan. Bukan berarti tidak boleh, ya boleh, tapi ada bahasa makruhnya tadi gitu.
Jadi ada aspek yang kemudian diikhtiyati timbang kena penyakit, nah karena ada makruhnya tadi itu. Nah, penggunaannya berkategori makruh ketika memang dipakai fil badan dalam tubuh kita. Berarti lek tinggi umbah-umbah nggih mboten, karena tidak berkaitan dengan penyakit belangnya tadi itu. Dan itu pun rata-rata napa jenenge fikotrin harin kal Hijaz ya. Berada di wilayah yang suhu panasnya cukup tinggi seperti Hijaz gitu. Nggak tahu kalau di kita ini masih, karena kita kalau dengan Timur Tengah kan memang suhunya kalah tinggi ya. Kita mungkin 35 udah tinggi, sana bisa 40, 45 gitu ya. Sehingga potensinya mungkin beda. Karena secara geografis beda antara kita dengan Timur Tengah itu. Karena kita yakin bahwa dalam sistem hukum alam komposisi geografis itu mempengaruhi siklus, mempengaruhi apa jenis-jenis penyakit gitu ya. Termasuk dalam konteks baros ini. Ya kalau menggunakan pendekatan ini ya umpama enek liyane, umpama gak ono kuwi ora apa-apa ya. Jadi maul musammas tadi itu. Wa tahirun lan suci ghairu mutahhirin kang ora nucekake wa huwa utawi tahir ghairu mutahhir iku alma'u banyu almusta'malu kang wis den enggih. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bima kelawan barang khalatahu kang nyampuri apa ma ing mak minat tahirati saking pira-pira barang suci, saking pira-pira barang suci. Yang ketiga niku sebutane tahirun ghairu mutahhirin, air suci tapi tidak mensucikan. Napa mawon jenise? Pertama alma al musta'mal. Niku footnote nomor 2 di bawah, ai fi raf'i hadasin. Musta'mal ing dalem ngilangi hadas. Wa dalilu kaunihi utawi dalil anane ma iku tahiron suci iku ma hadis rawahu kang riwayataken ing ma sapa al Bukhari Imam Bukhari hadis nomor 191. Wa Muslim hadis nomor 1616. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ja'a taka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduni halih nyambangi sapa Kanjeng Nabi ing ingsun. Wa ana utawi ingsun iku maridun lara. Iku maridun lara la akilu kang ora sadar sapa ingsun. Fatawaldoa mongko wudu sapa Kanjeng Nabi wasobalan ngesokake sapa Kanjeng Nabi. Alaya ing atase ingsun min wuduihi saking wudune Kanjeng Nabi. Min wuduihi saking wudune Kanjeng Nabi. La aqalu ai fi halati ghuyubatin tegese dalam tingkah samar min syiddatil maradi krana bangete lara. Ya dalam bahasa kita mungkin pingsan apa gitu ya. Wudu'uhu ay alma'u tegese banyu alladzi tawaddoa kang wudu sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma. Walau kana lamun ta ana apa ma iku ghairu tahirin ora suci lam yusibbahu mongko orang ngesokake sapa Kanjeng Nabi ing ma alaihi ing atase Jabir jenis ketiga niku banyu sing suci ning mboten nyucikaken niku napa banyu mustakmal wis den enggo dalam hal ngilangi hadas nggih dia suci tapi sudah tidak mensucikan. Dalilin apa? Enten sahabat sanjang jenenge Jabir bin Abdullah niku satu ketika saya ini sakit dalam posisi yang sampai tidak sadarkan diri gitu ya. Kemudian Rasul wudu, setelah wudu air sisa wudunya tadi jenenge wasabba alayya min wuduihi disiramke atau dicipratke ke sahabat Jabir kalau wau. Maka bahasanya andaikan sisa wudhu tadi itu tidak suci, tidak mungkin
disiramke ke sahabat Jabir gitu. Maka ketika disiramke itu tadi menunjukkan bahwa sisa air yang dipakai untuk rafil hadas hukumnya thahirun. Ngoten. Wa dalilu kaunihi utawi dalil anane banyu iku ghairu mutahhirin. Dalil bahwa dia tidak suci apa? Iku ma tidak mensucikan. Iku ma barang rawahu kang riwayataken ing ma sapa Muslim wa ghairuhu lan liyane Muslim an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Kanjeng Nabi la yaghtasil aja atus sapa ahadukum salah siji sira kabeh fil ma'i ing dalam banyu ada imi kang meneng wa huwa halau ahad iku junubun wong kang junub faqalu padha takon sapa sahabat ya faqalu mongko takon sapa tiang-tiang niku ya Abu Hurairah kaifa hale kaya apa yaf'alu agawe Qala dawuh sapa Abu Hurairah ya tanawaluhu merkoleh tanawulan napa niku se ya tanawaluhu merkoleh sinten niku ya tanawaluhu merkoleh sopo ahad ing mak tanawulan kelawan perolehan kelawan merkoleh temenan. Niki dalil bahwa air yang telah terpakai tadi itu sudah tidak bisa mensucikan meskipun statusnya masih suci. Napa dalile? Satu ketika niku saking Abu Hurairah hadis niku Kanjeng Nabi dawuh la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah engkau mandi di air yang napa jenenge meneng ya. Kalau kita mungkin air kubangan lah gitu ya. Sementara dia dalam posisi junub gitu ya. Artinya kalau sudah dipakai untuk mandi, kemudian airnya tetap di situ, maka air ini statusnya tidak bisa lagi mensucikan. Maka Nabi melarangnya gitu. Hingga gabungan dari hadis tadi menjadi dasar hukum bahwa air yang terpakai untuk menghilangkan hadas hukumnya suci tapi tidak mensucikan gitu. Nah, cara seperti ini merupakan cara dengan konsep-konsep fikih ini oleh ulama disarikan dari sekian banyak hadis gitu ya. Makanya tidak gampang kemudian menjadi mustahid gitu. Afata aw faedah opal hadis annal ihtisal saat temene adus fil ma'i ing dalam banyu iku yukhrijuhu ngetokake apa ihtisal ing ma antuhuriyatihi saking sifat suci ma. Wa illa lamun ora yukhrijuhu lam yanha mongko ora nyegah sapa Kanjeng Nabi anhu saking ihtisal. Wa huwa utawi hadis iku mahmulun mengku alal ma'i ing atase banyu alqalili kang sithik. Wa hukmul wudu'i ta hukume wudu fi hadza ing dalam ikilah. Napa jenenge fi hadza ing dalam ikilah keterangan iku hukmul husli kaya hukume adus li anal makna krana sak temene makna fihi ma ing dalam wudu lan ghusl iku wahidun siji wa huwa utai makna iku raful hadasi ngilangi hadas. Hadis ini tadi memberikan satu penegasan bahwa ketika air sudah dipakai untuk mandi
yukhriju an tuhuriyatihi, maka dia mandi tadi itu mengeluarkan air dari sifat mensucikannya, alias sudah kehilangan sifat untuk mensucikan. Andaikan tidak, maka Rasul tentu tidak akan melarang orang untuk mandi dengan air yang tadi itu. Neng nyatanya Kanjeng Nabi melarang, berarti air yang telah terpakai tadi sudah tidak bisa mensucikan. Loh, kasusnya kan mandi tadi, kalau untuk gimana gitu. Disebutkan tadi hukmul wudu fi hadzal hukmi ka hukmil ghusl. Jadi sebutannya adalah mandi tadi, tapi hukumnya sama dengan wudu. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama menghilangkan hadas. Li'annal ma'na fihima wahidun wa huwa hadas. Yakni maknanya sama dalam rangka menghilangkan hadas, meskipun yang wudu hadas kecil, yang mandi hadas besar. Nah, itu cara untuk memaknai hadis sehingga muncul hukum fikih gitu ya. Pun hayana hatimil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.